Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Rasulillah wa ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seorang Al-Imam Al-Syekh Hamid Al-Laffaf, beliau mengatakan dalam sebuah kesempatan rahimahullahu ta'ala bahwa arba'atun talabnaha fi arba'atin fa akhta'na turuqaha. Bahwa beliau katakan ada 4 perkara yang beliau selalu berusaha untuk mencarinya dalam 4 perkara yang lainnya. Tapi ternyata beliau katakan saya telah salah mencari perkara itu dalam 4 perkara yang beliau maksudkan. Dan fawajadnaha fi arba'atin. Ternyata setelah begitu lama beliau bertafakkur, berta'ammul, beliau menemukan bahwa jawaban 4 perkara yang beliau cari ada dalam 4 perkara yang selain yang beliau pernah temukan. Apa itu? Membuat kita begitu penasaran. Hamid Al-Laffaf mengatakan, talabnal ghina fil mali fawajadnahu fil qanaati. Beliau katakan, Syekh Hamid Al-Laffaf, saya mencari dahulu kekayaan itu dengan melalui harta. Artinya bahwa beliau menjadikan dirinya ingin menjadi orang yang memiliki kekayaan itu dengan mengumpulkan harta. Tapi beliau katakan setelah beliau begitu lama mengumpulkan harta untuk memuaskan dirinya dalam kekayaan, ternyata beliau telah salah selama ini. Beliau temukan kekayaan itu dia adalah fil qanaati, dalam sifat qanaah. Ikhwan, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ternyata ketika orang bersibuk diri mengumpulkan, berusaha dengan sekuat tenaga, mencurahkan pikirannya, mencurahkan idenya, gagasannya, memunculkan satu hal yang baru, berwirausaha ke sana kemari, dia lakukan. Dalam rangka apa? Untuk mendapatkan kekayaan. Tetapi ternyata Hamid Al-Laffaf setelah beliau juga melakukan hal yang sama, beliau temukan bahwa kekayaan itu bukanlah dengan kathratul mal, bukan dengan banyak harta. Akan tetapi kekayaan adalah pada hati yang memiliki sifat qanaah, menerima yang Allah telah berikan kepadanya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Syekh Hamid Al-Laffaf mengatakan, talabna ar-raha fi tsarwati fawajadnaha fi qillatil mali. Saya dahulu, kata beliau, mencari hidup penuh dengan ketenangan. Saya mencari bagaimana agar hidup ini merasa tentram, nyaman dan damai. Itu pun yang saya kira saya dan juga pemirsa sekalian cari-cari selama ini. Kita akan mendapatkan jawaban dari beliau. Hamid Al-Laffaf mengatakan bahwa dahulu saya kira ketenangan itu akan ditemukan dalam ats-tsarwah, yaitu apa? Dengan semua sudah tercukupi. Ketika rumah sudah ada, ketika mobil sudah ada, ketika tabungan sudah mencukupi, ketika usaha sudah berjalan. Dulu Hamid Al-Laffaf Syekh mengatakan saya mencari-cari ketenangan itu dalam hal seperti demikian itu tadi. Tapi ternyata fawajadnaha fi qillatil mal. Saya menemukan ketenangan itu dengan sedikitnya harta, bukan dengan semua sudah serba ada, sudah tersedia. Orang yang memiliki harta yang sedikit dia akan merasa tenang. Kita misalkan orang yang memiliki motor bisa jadi lebih tenang daripada orang yang memiliki mobil. Kenapa? Orang yang memiliki mobil pasti dalam memiliki mobil itu membutuhkan hal-hal yang lain untuk tetap menjaga eksistensi mobilnya. Orang yang memiliki motor mungkin bisa saja jalan di Jakarta hanya punya uang 20.000 sudah keliling. Tapi kalau orang yang memiliki mobil, untuk dia kemudian bisa berjalan-jalan di Jakarta misalnya kita sampaikan, tidak cukup hanya dengan uang 20.000. Sehingga semakin tinggi dia memiliki sesuatu, maka semakin banyak yang dia butuhkan untuk mendukung agar sesuatu itu tetap ada. Dan
Ketika semakin banyak pendukung lain yang harus menopang sesuatu yang dia miliki, maka semakin dirinya akan tertekan untuk mengumpulkannya. Maka dari itu, ikhwan wa akhwat fillah, seseorang memiliki banyak hal, dia tentu malah justru tidak akan merasa tenang dan nyaman. Orang yang memiliki aset yang begitu luar biasa akan dituntut dengan pajaknya, akan dituntut dengan keamanannya, akan dituntut dengan perawatannya, dan lain sebagainya. Tapi orang yang hanya dengan kesederhanaannya, mereka memiliki sedikit tuntutan terhadap duniawinya, sehingga syughul hatinya, fokus hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikatur rahah, ketenangan yang sebenar-benarnya. Ikhwan wa akhwat fillah, kemudian Syekh Hamid Al-Laffaf mengatakan yang ketiga kalinya, wa talabna al-ladzat fi an-na'mah fawajadnaha fil badani sahih. Saya dahulu mencari kenikmatan itu dalam kenikmatan, yaitu dari kemanfaatan segala sesuatu. Tapi ternyata, kata beliau sampaikan di sini, beliau temukan kenikmatan, kelezatan dalam hidup itu adalah dalam badan yang sehat. Semua kenikmatan, inilah benar apa yang dikatakan oleh Syekh Hamid Al-Laffaf, bahwa kenikmatan tidak akan ada maknanya jika badan kita tidak dalam keadaan sehat. Sehingga Rasul mengajarkan kepada kita dengan doa yang begitu mulia, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah. Ya Allah, saya mohon kepadamu agar aku diberi apa? Al-afwa, ampunanmu, wal-afiyah, dan keselamatan, ketentraman. Di antaranya adalah badan yang sehat. Yang terakhir, Syekh Hamid Al-Laffaf mengatakan, fatalabna al-ilma fi batnin dalam syaba'in fawajadnaha fi batnin ja'i'in. Beliau katakan terakhir, saya mencari ilmu dahulu mengira bahwa ilmu akan diperoleh dengan perut yang terisi, dengan kenyang, dengan semua terpenuhi. Ternyata beliau katakan, saya mendapatkan ilmu dalam perut yang kenyang. Inilah juga yang disampaikan oleh para ulama kita, bahwa ilmu itu diperoleh dengan batnun ja'ihun, dengan perut yang senantiasa lapar. Kenapa? Karena orang yang perutnya dipenuhi dengan makanan, maka yang timbul dalam dirinya adalah an-nafs, dorongan hawa nafsu. Orang yang perutnya dipenuhi dengan makanan, yang timbul, yang muncul adalah keinginan untuk melakukan sesuatu yang didorong oleh nafsunya, keinginannya. Sehingga dia tersibukkan dengan nafsunya itu tadi, dan tidak tersibukkan oleh thalabul ilmi. Santri yang akan berhasil justru santri yang sering merasakan kelaparan, santri yang sering riyadhah dengan puasanya. Walaupun ala kulli hal, memang terkadang perut yang lapar itu mengganggu terhadap pembelajarannya. Tapi ternyata Allah sembunyikan kathratul ilm, husulil ilm, banyaknya ilmu, memperoleh ilmu. Seorang yang thalibul ilmi, yang sedang mencari ilmu, itu dalam perutnya yang tidak dipenuhi dengan makanan. Semoga kesempatan kali ini apa yang kita baca memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kita tidak salah mencari apa yang dimaksudkan oleh diri kita di dunia ini. Kita tidak salah dalam memaksudkan terhadap segala sesuatu. Wallahu a'lam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.